Prabu Margi teh acan tiasa sasarengan Oh, kitanya teh cenah anu mohon mohon. kedah gentosan Mohon atuh sok diantos ka mana we nya? Pada ka Ukti mohon mangga, pada ka IAIN mangga. insyaallah Ka mana insyaallah we? insyaallah Saya di mohon mana-mana ge. insyaallah Pak Mohon. atur Alhamdulillah. nuhun doana Mohon. atur nuhun. Mohon. Alhamdulillah. Hmm. Adik-adik, siapa yang bertugas sekarang? Yang bertugas sekarang siapa? Ada yang bertugas? Kamar anak mahasiswa teh ke arahnya kayak cobi-cobi. Recording in progress. Recording stopped. Aduh, kamar anak ya teh. Adik-adik, ya. Pak Faisal Kumaha Bapak di haturanan atuh ngabuka. aduh nah atuh kumaha Duka ya san abi kamarana panitia teh. Panitia teh duka ka mana? nuhun izin atuh Pak Kiai sanes ieu Mangga. abi Ieu da aduh teu araya mahasiswana ke sekedap eh. kedap cing orang-orang pong Oh mohon mangga atuh dicobi heula we Pak Kiai cobi mohon heulanya. Bapak mangga mangga Nah, Pak Rohman, Assalamualaikum, aturan. Pak Ustaz, Waalaikumsalam. Damang, Alhamdulillah, ya ibarat doa mugi Damang sadayana. satu terasna, teh sisa Amin, dipanjangkan amin. Ustaz, Hatur nuhun. Damang anu Doa anak. sempurna. Amin, amin. Ya teh teu aya ieu teh mahasiswa duka kamarana teh Pak Rohman. Buah hilap pun abdi hampir hilap namanya teh, untung nggak Tos aduh, tos tilu mingonnya teu ieu. pikiran nih, aduh, eh hilap. belum nanya si Bapak damang udah damang Bapak Eh, kumaha tos damang Bapak soca teh Tah suasana ieu teh buntut di setruk kamari oh Pak mohon Guru. mohon mohon Kamari teh mohon mugi ya asana stroke Pak Ustad Rahman gitu teh. Tapi Pak Ustaz buntut kamari setruk, setruk, mohon setruk kunaon Pak Ustaz? mun kapungkur sate nuju musim Covid. innalillahi wa Oh, inna ilaihi raji'un Mohon stroke terus buntut nate karena soca paling kiri. ya Kamari teh Allah kada dioperasi. tapi Alhamdulillah enak setruknya, setruk nama terus Damang Pak. stroke terus Ada ya alhamdulillah saya sisa-sisa mohon penyawat. teu aya gangguan karena itu ieu mah. Mung ieu Hmm, kamari teh di parios soca teh udah kirang katinggal anu paling kiri. hmm, berarti Mohon, mohon, kaganggu enak, sarafna pengintennya. mohon. Enak tos sakinten masih aya kabut kene sakedik. ya sing Hmm. ngeras damang Bapak Amin, amin. Terus damang Pak Ustad, aduh dikit teh Amin. setruk, teh asa teh Mohon, teu aya mohon, wartos. mohon atas zaman Covid kenging dua sasi. Hmm.
Alhamdulillah stroke terus nyambung karena panen kumargi di rumah sakit di Gulang Gaper jangan kaentepan kaentepan COVID ditambah COVID. COVID. Oh. Aduh, Muhammad Rizik. Alhamdulillah. Bapak. Silakan karena udah waktunya udah ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patut dulu itu. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, sehat, iman, Islam serta tentunya nikmat sehat sehingga kita bisa hadir dalam ruangan Zoom dalam kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabat, wabil khusus kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya, yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin acara kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya sebagai MC mohon izin untuk membacakan rangkaian acara kajian Sahih Bukhari pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, lalu dilanjut dengan penyampaian materi oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, kemudian sesi diskusi tanya jawab serta closing statement, lalu dilanjut dengan sesi doa bersama dan kemudian ada penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita buka kajian Sahih Bukhari ini dengan pembacaan basmalah bersama. Recording in progress. Baik, masuk ke acara inti yakni tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom ya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, bi khair, biiznillah. Sudah siap ya, Bapak, untuk memberikan tausiahnya pada sore hari ini ya, Pak? Amin, insya Allah. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, tempat dan waktu dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian juga sahabat dan karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja pada adik-adik mahasiswa yang sangat Bapak banggakan. Pada kesempatan ini kita alhamdulillah dengan izin Allah bisa bersua kembali setelah rasanya 3 pekan kita berhalangan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan izin Allah. Gitu.
Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang persoalan menutup aurat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Begitu. Setelahnya, pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bolehnya kita sholat di atas najis. Nah, bolehnya sholat kita di atas najis. Jadi, bolehlah kita sholat sementara di depan kita atau di samping kita atau di belakang kita atau di bawah kita, termasuk di bawah kita itu maksudnya adalah di bawah sajadah kita atau kita sholat di jembatan yang di bawahnya ada sungai dan sungai itu banyak dijumpai najis-najis begitu. Nah, jadi kalau kondisi seperti itu tentu kita boleh melaksanakan sholat di sekitar najis. Tentu saja asalkan tempat yang kita injak, tempat yang kita sholat di atasnya adalah sholat yang netral, tempat yang netral dari najis begitu. Jamaah yang Allah muliakan, tetapi tentu saja kalaulah kondisi seperti tadi adalah kondisi di mana tidak ada tempat lain kecuali itu, begitu. Tidak ada tempat lain kecuali itu. Kalau memang ada tempat yang lebih layak, tempat yang lebih kondusif, tentu itu yang terbaik, begitu. Nah, kalaulah tidak ada tempat lain kecuali tempat yang itu, maka cari tempat yang hanya bisa untuk sholat yang netral dari najis, sekalipun di sekitar kita itu ada banyak najis, itu bisa kita lakukan. Kalau tempat tidak ada, di atas kayu pun bisa, di atas batu pun bisa, dan lain sebagainya, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, itu bahasan kita 3 minggu ke belakang. Mohon maaf, 3 minggu kemarin Allah tidak memperkenankan kita berjumpa, dan insya Allah saya sendiri dalam keadaan sehat, dan demikian juga hadirin jamaah yang Allah muliakan pun insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Amin ya robbal Amin alamin. ya robbal alamin. Baik, kita masuk kepada bab tentang babu ma yasturu minal aurah. Jadi bab tentang, ini ada bab. Nah, bab tentang perkara, ya. Jadi ini bab. Nah, ini ya. Bab tentang perkara yasturu yang hendaknya disembunyikan, gitu. Di mana perkara tadi tidak lain adalah mina aurah, berupa aurat. Jadi terjemahan bebasnya bab tentang menutup aurat. Nah, jamaah yang Allah muliakan, apa itu aurat? Nah, aurat itu seperti yang kita ketahui adalah sesuatu yang harus tertutup, tidak boleh dinampakkan, begitu. Kecuali kepada orang-orang yang dibolehkan untuk mengetahuinya. Nah, aurat itu adalah bisa berkaitan dengan sebagian dari badan kita, bisa berkaitan dengan aib kita, bisa berkaitan dengan aib orang lain. Itu aurat artinya. Dan itu hendaklah tertutup, begitu. Dan boleh terbuka kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk kita membukanya. Gitu ya, yang disebut dengan aurat seperti yang kita pahami. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita masuk pada hadisnya. Nah, hadisnya adalah hadis nomor 367. Bagi jamaah yang membutuhkan bukunya, bisa beli di toko buku, itu kitab Bukhari, atau karena kita musim e-book, nah ini musim e-book,
maka kita bisa dengan mudah mendownloadnya. Kita bisa mudah dengan mendownloadnya. Tinggal ditulis saja Kitab Bukhari PDF. Nah, akan muncul, kemudian kita download. Ada sekitar 4 jilid ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kalau sudah tinggal dibuka babuma yasturu minal aurah. Begitu. Hadisnya nomor 367. Baik, kita buka, kita baca hadisnya. Nah, ini seperti yang kita ketahui, ini barangkali ada yang baru bergabung. Jadi dengan tidak bosan-bosannya jamaah yang Allah muliakan, kita ingatkan bahwa mempelajari tafsir hadis dengan tafsir Al-Quran itu berbeda. Kalau mempelajari tafsir Quran, itu kita langsung dihadapkan pada teks daripada Al-Quran itu sendiri. Begitu. Misal kita akan belajar tafsir Quran surat Al-Fatihah, maka kita langsung dihadapkan kepada surat Al-Fatihah. Begitu. Tetapi mempelajari hadis, jamaah yang Allah muliakan, tidak langsung kita dihadapkan kepada teksnya, tetapi kita akan dihadapkan dahulu kepada yang namanya rawi atau sanad. Nah, rawi atau sanad. Nah, kenapa begitu, jamaah yang Allah muliakan? Nah, hal itu disebabkan oleh secara sejarah bahwa Al-Quran dengan hadis itu, kalau Al-Quran itu sudah dituliskan pada saat Nabi masih ada, masih hidup, itu Quran langsung dituliskan di beberapa tempat yang bisa dipakai menulis, seperti kulit binatang, batu, dan lain sebagainya. Sehingga keotentisitasannya dapat dikontrol langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis, jamaah yang Allah muliakan, itu ketika Nabi masih hidup, ketika Rasulullah itu menyampaikan ajaran-ajarannya tentang Islam ini, itu tidak dituliskan. Begitu, hadis itu tidak dituliskan pada zaman Nabi. Kenapa Nabi melarangnya? Karena khawatir tulisan hadis itu akan bercampur dengan Al-Quran. Karena itu Rasul sengaja melarang para sahabat untuk menuliskannya. Akibatnya jamaah yang Allah muliakan, hadis itu diriwayatkan tidak dalam bentuk tulisan seperti Al-Quran. Tetapi hadis diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu orang ke orang berikutnya, itu melalui hafalan. Nah, kalau bercerita tentang hafalan, tentu ini terkait dengan kualitas orang yang menghafalnya. Nah, oleh karena itu, orang-orang penghafal hadis itu, itulah yang kemudian disebut sebagai rawi atau sanad. Begitu, rawi atau sanad. Rawi itu yang meriwayatkan, sanad itu tempat sandaran. Begitu. Orangnya sama, namun beda alur. Kalau rawi itu dari Rasulullah, meriwayatkan para sahabat, sahabat meriwayatkan para tabi'in, dan kemudian dituliskan oleh penulis hadis seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Nah, tetapi kalau alurnya dari Imam Bukhari menyandarkan, kalimatnya bukan meriwayatkan. Imam Bukhari menyandarkan hadisnya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, dan sampai kepada guru yang berstatus sebagai sahabat. Nah, kalau alurnya begitu, maka itu disebut dengan sandaran atau sanad. Nah, begitu jamaah yang Allah muliakan, sepintas tentang kenapa kalau kita belajar hadis itu selalu dihadapkan pada rawi dan sanad. Karena otentisitas sebuah hadis itu diukur oleh rawi dan sanad. Kalau Al-Quran, otentisitasnya ya karena ada artefak-artefak, karena ada kitabnya yang asli, yang jadi rujukan. Nah, kalau hadis tergantung kepada kualitas si rawinya atau sanadnya. Nah,
Tentu saja kualitas daripada rawi atau sanad dari Imam Bukhari itu sudah teruji sehingga melahirkan kitab Bukhari ini adalah kitab yang sahih begitu. Karena sanad dan hadisnya yang sudah teruji. Baik jamaah sekalian, itu sepintas tentang alasan kenapa kita belajar hadis itu dihadapkan dahulu kepada rawi atau sanad. Nah, dalam hal ini jamaah yang Allah muliakan, ketika Imam Bukhari menuliskan hadis tentang menutup aurat ini, dia menyandarkan pembicaraannya tentang hadis nomor 367 ini adalah kepada gurunya, yaitu Qutaibah. Nah, ini Qutaibah. Nah, jadi Qutaibah ini adalah guru Imam Bukhari. Nah, gitu ya. Jadi Qutaibah meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari menuliskannya dan menyandarkan hadis yang ditulisnya kepada gurunya, yakni Qutaibah bin Sa'id. Nah, jadi kata Imam Bukhari, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Guru beliau Qutaibah bin Sa'id. Nah, kemudian qala berkata, siapa yang berkata? Qutaibah bin Sa'id. Dalam rangka apa Qutaibah berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, bahwa beliau pun juga punya guru yang namanya Lais. Nah, sehingga kata beliau, kata Qutaibah, haddatsana telah menceritakan kepada kami pula siapa guru beliau, yaitu Lais, Imam Lais. Nah, kemudian Lais mendapatkan hadis ini an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Nah, kemudian Ibnu Syihab mendapatkan hadis dari siapa? Dari Abdullah bin Utbah. Nah, jadi Abdullah bin Utbah adalah gurunya daripada Ibnu Syihab. Nah, kemudian Abdullah bin Utbah mendapatkan hadis dari siapa? Yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Annahu, bahwa beliau Abu Sa'id Al-Khudri tadi qala pernah berkata demikian. Nah, ini hadisnya yang ini, yang dalam kurung teks hadisnya begitu. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, kata beliau, naha, pernah melarang. Siapa yang pernah melarang? Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah SAW pernah melarang an istimali soma, melarang dari istimali menyelimutkan asoma, pakaian soma. Nah, kita terangkan nanti itu soma apa. Nah, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah katanya pernah melarang untuk mengenakan, untuk menyelimutkan pakaian soma. Apa itu soma? Soma itu kain yang diselimutkan ke badan kita. Nah, itu soma. Itu jadi seperti bahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang kain yang sempit dan kain yang luas itu, jemaah sekalian, itu begitu. Memang di zaman Nabi SAW kondisinya memang boleh dikata memprihatinkan, gitu ya. Sehingga pakaian itu jarang orang punya pakaian berlebih, begitu. Sempit-sempit pakaiannya atau kainnya sempit-sempit begitu. Bahkan beberapa riwayat menyampaikan si anu tidak bisa berjamaah sholat karena pakaiannya sedang dijemur. Nah, begitu. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga punya kain berlebih itu menjadi sesuatu yang sangat berlebih begitu, ya. Oleh karena itu, hanya kebiasaan orang Arab itu kalau ada kain itu untuk menutupi auratnya ya diselimutkan ke badannya. Nah, ya, dalam bahasan kita yang lalu itu ada sahabat yang menyelimutkan pakaiannya, ya,
dan berjamaah bersama Nabi dan Nabi menegurnya. Nah, teguran itu ternyata khusus ada dalam hadisnya. yakni bahwa Rasulullah SAW itu melarang sahabatnya, melarang para sahabat an istimali untuk menyelimutkan asoma pakaian soma. Nah, pakaian soma itu tadi kain yang diselimutkan secara ketat ya kepada badannya, sementara tangannya pun juga ada dalam selimutan itu. Jadi tidak bisa tangannya itu terselimuti sehingga untuk mengangkat tangan takbir agak sulit begitu. Nah, oleh karena itu Nabi melarangnya. Nah, selanjutnya kemudian wa ayyah tabiya rajul, dan Rasul juga melarang seseorang untuk berihtiba. Nah, untuk berihtiba itu untuk duduk di atas pantatnya dengan menegakkan kakinya, begitu ya. Jadi duduk di atas dua pantatnya dengan menegakkan kakinya, begitu. Nah, Rasul melarang an yahtiya baroju, seseorang untuk berihtiba fi tsaubin wahid, dengan pakaian yang sehelai, pakaian yang satu. Jadi karena kainnya itu pendek begitu ya, tidak sepanjang kain asoma tadi. Kalau kain asoma seseorang berdiri kemudian dia menyelimutkan kainnya dan tertutup semua semua oratnya dengan kain tadi. Tetapi ada sahabat yang kainnya terbatas. Kalau dia berdiri kemudian dia menyelimutkan kainnya lantas dalam keadaan berdiri, maka akan terlihat oratnya. Oratnya akan terlihat karena bagian atasnya saja yang terselimuti. Nah, sehingga supaya tertutup oratnya, maka kebiasaan orang Arab itu adalah dengan jongkok. Jongkok di sini adalah caranya dengan duduk di atas pantatnya dan kakinya ditegakkan, kaki dua-duanya ditegakkan. Nah, tetapi walaupun demikian, karena kainnya terbatas, kain yang satu itu masih sempit, laisa ala parjihi, sehingga parajnya itu kemaluannya tadi tidak ada yang laisa ala farjihi minhu syai'un, tidak ada yang menutupi, masih terbuka gitu. Karena itulah alasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian berbentuk soma dan melarang pakaian berbentuk ihtiba. Ihtiba tadi begitu. Ini hadisnya jamaah sekalian. Jadi memang karena kondisi zaman Nabi itu kondisinya prihatin sekali ya, kondisi perekonomiannya seperti itu, pakaian seperti itu, ditambah memang Rasulullah SAW itu dakwahnya tidak meninggalkan si miskin ya. Nah, itu persoalannya Rasul itu sering dalam beberapa hadis menasihatkan kepada kita untuk mendekati fakir miskin, begitu. Jangan sampai mereka ditinggalkan. Karena itu wajar kalau kemudian sebagian sahabat Nabi itu kondisinya prihatin dengan pakaian yang seperti tadi disampaikan, gitu ya mas kalian. Ya. Tentu saja seperti yang disampaikan di muka dalam pembahasan pada pertemuan yang lalu, ada beberapa sahabat yang memiliki pakaian yang berlebih. Nah, sehingga kemudian kita tahu Utsman, kita tahu siapa Abu Bakar, kemudian Umar, itu pakaiannya juga sampai menjulur di bawah mata kaki, gitu. Nah, dan itu oleh Rasulullah SAW dibolehkan dan tidak termasuk kepada kelompok yang sombong dengan cara menjulurkan pakaiannya itu, gitu ya. Nah, jadi wajar settingan masyarakatnya begitu. Jadi kalau ada orang yang kaya yang sombong diperlihatkan dengan kain yang panjang, begitu, dengan kain yang panjang di bawah mata kaki.
Nah, sehingga kata Rasul, orang yang memakai pakaian menjulur di bawah mata kaki dikatakan sombong. Begitu. Tetapi tentu saja sombong itu adalah amalan batin yang hanya Allah yang tahu, ya. Hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan. Karena itu pernah Abu Bakar, demikian juga Umar, itu bertanya kepada Rasulullah tentang Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah pakaiannya yang menjulur di bawah mata kaki itu menunjukkan bahwa saya ini sombong? Kata Rasul, tidak, engkau tidak sombong. Bagaimana bisa sombong? Semua harta beliau diinfakkan untuk di jalan Allah, begitu ya. Hanya karena pakaiannya yang menjulur di bawah mata kaki, begitu. Nah, begitu jamaah yang Allah muliakan. Demikian juga Umar, bahkan Umar dikatakan sebagai orang ahli ilmu dengan pakaian seperti itu, gitu ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi aurat yang dimaksud dalam hadis di atas tentu aurat di luar sholat, ya, aurat di luar sholat. Jadi yang disembunyikan tadi di dalam hadis tadi, ya, dengan pakaian soma atau dengan pakaian ihtiba tadi adalah aurat yang sifatnya di luar sholat. Nah, jadi kalau aurat dalam sholat beda lagi. Nah, dengan demikian melalui hadis ini Imam Bukhari menegaskan melalui hadis ini bahwa aurat yang wajib ditutupi adalah aurat yang terkait dengan kubul dan dubur, depan dan belakang, begitu. Jadi itu yang wajib ditutupi di luar sholat, gitu. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan. Ini berdasarkan hadis ini Imam Bukhari melihat bahwa aurat yang wajib ditutupi di luar sholat adalah kubul dan dubur, begitu. Nah, ini jamaah yang Allah muliakan. Nah, tadi kita bicara as-soma. Soma itu adalah kain yang diselimutkan kepada badan secara padat. Nah, jadi secara padat. Nah, karena padatnya menyelimutkan diri dengan kain tadi, maka tangannya itu tidak bisa dikeluarkan. Begitu. Nah, tidak bisa dikeluarkan. Begitu. Nah, cara berpakaian seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, coba kita lihat poin yang keempat. Apa itu ihtiba? Ihtiba adalah duduk di atas kedua pantat, lalu menegakkan kedua kaki dan membungkusnya, menyelimutinya dengan kain. Nah, duduk seperti ini adalah duduk kebiasaan bangsa Arab, gitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kalau tadi kaitannya dengan aurat di luar sholat, nah kita tambahkan bagaimana aurat di dalam sholat. Nah, aurat yang harus ditutupi dalam sholat, apa beda? Oh, tentu beda, begitu ya. Nah, kalau auratnya laki-laki dalam sholat, begitu ya, yang harus ditutupi, ini seperti kita mengutip dari Fikih 4 Imam Madhab, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Nah, betul ya. Nah, kita lihat ada dua pendapat, yaitu Madhab Syafi'i dan Madhab Hambali. Madhab Maliki, mohon maaf. Madhab Syafi'i, menurut Madhab Syafi'i, batas aurat bagi laki-laki adalah mulai pusar hingga lutut. Ini dalam sholat. Ya. Jadi batas aurat bagi laki-laki adalah dimulai dari pusar hingga lutut. Pusar hingga lutut. Nah, ini. Namun pusar dan lutut itu jamaah sekalian tidak termasuk dalam aurat. Nah, ini. Nah, kenapa begitu? Ya tadi hadis yang di atas tadi begitu.
Jadi pusar dan lutut itu tidak termasuk dalam aurat. Ya, jadi pusar dan lututnya, gitu ya. Pusar dan lututnya tidak termasuk aurat. Tapi aurat itu adalah yang ada di antara keduanya. Yang ada di antara keduanya. Jadi yang ada di antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Artinya kubul dan dubul itu yang tadi. Gitu ya. Kubul dan dubul tadi. Namun demikian, jamaah yang Allah muliakan, walaupun pusar dan lutut itu bukanlah termasuk aurat, dia harus ditutupi. Dia harus ditutupi. Kenapa harus ditutupi? Untuk kehati-hatian. Nah, untuk kehati-hatian. Agar bagian aurat yang berbatasan dengan keduanya tetap terjaga, tidak terbuka. Jadi, alasannya kenapa pusar dan lutut itu harus ditutupi. Sebab kalau tersingkap sedikit aja pusar, tersingkap sedikit aja lutut, itu langsung berkaitan dengan aurat yang harus tertutup. Nah, begitu. Jadi jamaah sekalian, ini menurut madhab Imam Syafi'i. Ya, menurut madhab Imam Syafi'i, kembali aurat laki-laki itu adalah mulai pusar dan lutut. Tetapi pusar dan lututnya bukan aurat. Nah, gitu ya. Yang auratnya itu yang mana? Yang auratnya itu adalah benda yang ada di antara pusar dan lutut tadi. Anggota badan yang ada di antara pusar dan lutut itu, yaitu kubul dan dubul itu. Nah, kubul dan jadi aurat yang di depan dan yang di belakang tadi itu yang auratnya. Nah, tetapi pusar dan lututnya memang harus ditutup. Kenapa? Sebab tertutupnya pusar, tertutupnya lutut itu akan menutupi aurat yang inti tadi. Begitu. Nah, jadi kalau pahanya tersingkap, nah itu ya bisa mudah untuk terbuka aurat tadi. Makanya supaya lebih kehati-hatian, lututnya ditutup, pusarnya ditutup. Begitu. Itu yang dimaksud jamaah yang Allah muliakan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jika aurat tersingkap, nah sekarang persoalannya, seandainya aurat tersingkap. Nah, ya, seandainya aurat tersingkap atau terbuka saat sholat, dan dengan sengaja tidak menutupnya kembali, ya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Nah, begitu. Aurat yang mana yang dimaksud? Aurat yang inti tadi, yang ada di antara pusar dan lutut. Seandainya itu tersingkap dan sengaja tidak menutupnya kembali, maka sholatnya tidak sah. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Tetapi jika terbuka karena ketidaksengajaan dan langsung ditutupnya kembali, maka sholatnya tetap sah dan boleh dilanjutkan kembali. Kalau ada unsur ketidaksengajaan dan kemudian segera menutupnya kembali. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, ini hadis-hadisnya terkait dengan ini banyak kita jumpai, ya. Rasul itu seringkali terbuka pahanya, ada orang melihat, ditutupnya kembali, begitu ya. Nah, dan lain sebagainya, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, dalam mengenakan pakaian untuk menutup aurat, pakaian itu harus memiliki bahan yang ketebalannya yang cukup. Nah, ini juga yang patut harus kita perhatikan. Pakaian yang kita kenakan untuk menutup aurat, baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu adalah bahan yang memiliki ketebalan yang cukup, yang tidak transparan, begitu ya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai tipis, ya. Kemudian sehingga terlihat terlihat apa yang ada di baliknya, gitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, berbeda halnya jamaah sekalian menurut madhab Maliki. Nah, menurut madhab Maliki, aurat laki-laki dalam sholat dibedakan jadi dua macam, yaitu aurat mughaladzah
dan aurat mukhaffafah. Nah, ya seperti najis ya, ada najis mughaladah dan ada najis mukhaffafah nih. Karena beliau adalah imam ahli fikih ya. Jadi beliau Imam Maliki itu mengkategorikan aurat itu ada aurat mughalladah, aurat yang berat gitu ya, dan aurat mukhaffafah yang ringan-ringan saja. Apa itu aurat mughalladah? Aurat mughalladah itu aurat yang tidak dapat ditolerir. Aurat yang tidak dapat ditoleransi keterbukaannya apabila terbuka. Ya. Nah, tidak lain yaitu dua alat vital, baik kubul maupun dubur, ya. Nah, sedangkan aurat mukhaffafah adalah aurat yang dapat ditoleransi apabila terbuka. Apa itu? Yaitu bagian tubuh selain dua alat vital yang terdapat di antara pusar dan lutut tadi, baik di depan maupun di belakang. Jadi selain kubul dan dubur termasuk aurat yang mukhaffafah yang ringan. Nah, implementasinya dalam sholat jamaah yang Allah muliakan, ya. Jika saat mengerjakan sholat, apabila aurat yang mughaladah itu terbuka, yaitu kubul dan dubur tadi yang di depan dan belakang tadi, maka meski hanya sedikit terbukanya, padahal mampu menutupnya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Itu kata Imam Malik, ya. Karena hak sholat kan harus menutup aurat. Ya, jika saat mengerjakan sholat aurat mukhaffafahnya yang terbuka selain kubul dan dubur, ya, baik sebagian atau seluruhnya, maka tidak membatalkan sholat. Sholatnya langsung dilanjutkan. Dan ini jamaah sekalian, bahasan kita tentang apa yang mesti tertutup dalam sholat tadi. Nah, begitu. Ini kita coba kita lanjutkan dengan diskusi saja, gitu. Baik, diserahkan kepada MC. Silakan. Siapa tadi MC-nya? Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya Muhammad Rijik ya. Ya, silakan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah menyampaikan materinya ya, yang insya Allah akan menambah khazanah keilmuan kita bersama. Sebelumnya mohon maaf ini di off cam Pak, terkendala sinyal. Silakan, nggak apa-apa. Kita beranjak ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab ya. Kami membuka kesempatan kepada para hadirin yang sangat ingin bertanya tentang materi ataupun kalau tentang di luar materi bisa gak Pak? Nanya. Boleh, nggak apa-apa. Bebas aja. Bahkan bagus kalau mengulang dari belakang atau di luar bahasan kita. Alhamdulillah. Oke, untuk hadirin silahkan untuk yang ingin bertanya silahkan memberikan isyarat raise hand ataupun langsung mengaktifkan speaker ya. Di sini udah ada Ustadz Rahman ya. Alhamdulillah sudah raise hand. Silahkan Pak Ustadz Rahman untuk mengajukan pertanyaannya. Mangga tafadhol. Terima kasih Kang Rijik, Pak Ustadz Elan, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah penjelasannya sudah dapat dipahami. Definisi daripada menutup ya dengan tadi jilbab itu ya, bahwa menurut Maliki itu ada yang muhaffafah dan ada yang mughaladah. Artinya kalau mughaladah terlihat dan tidak segera ditutup, artinya harus diulang, batal salatnya Pak ya. Tetapi kalau muhaffafah dimaklumi, begitu bisa dilanjut. Kemudian Imam Syafi'i juga intinya sama antara pusar dan lutut. Ternyata yang termasuk itunya adalah kubul dan dubur ya Pak ya. Artinya ya, yang intinya ya sama dengan mughaladah itu kan, yang itu. Jadi sudah dipahami. Kemudian pakaiannya juga tadi harus kainnya yang tebal, mungkin di samping yang tebal juga ya keketatannya juga harus perhatikan, jangan sampai tebal tapi ketat begitu Pak ya. Ya, demikian Pak Sadrohman. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya ini kan mengenai menutup aurat ya. Ini untuk laki-laki yang bersama, berarti untuk jilbabnya, perempuan batasan jilbabnya itu dari seperti apa gitu. Sebab
kalau dilihat dari surat Al-Ahzab, Pak, surat 33 ayat 59, di sana kan ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul katakan, kemudian li azwajika kepada istri-istrimu, babanatika kepada anak-anak perempuanmu, wanisai mu'minina kepada istri-istri orang mukmin, yujnina itu tutuplah alaihi tubuhmu min jala bibihin. Dengan Jala jilbabnya. bibihin itu dengan baju yang panjang begitu, Pak. Nah, Jadi saya teringat kalau Quraisy Shihab itu mungkin lihat ayat itu begitu, sehingga seolah kalau Quraisy Shihab itu kan tidak mewajibkan berjilbab ya Pak ya. Begitu dalam penafsirannya begitu. Apakah menurut Pak Ustadz ayat 59 di surat Al-Ahzab itu jilbab di sana itu baju yang panjang begitu. Batasan baju kan artinya baju tidak mencakup ke rambut begitu ya Pak ya. Ini hostnya mohon di hostnya supaya dikendalikan itunya mikrofonnya. Baik, dilanjut, Pak Ustadz Rahman. Pertanyaannya mungkin yang pertama, definisi jilbab untuk perempuan itu seperti apa? Kalau dikatakan di sana jala bihin, artinya baju yang panjang gitu untuk tubuhnya. Jadi mohon penjelasan sekaitan dengan hadis yang ya Bapak temui mungkin seperti apa begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Rahman sudah memberikan bahasan kepada kita. Ya. Jadi tentang masalah jilbab tadi. Host mohon untuk host di ini ditertibkan. Punten Bapak, hostnya ini Bapak, cuma Bapak doang. Oh gitu? Oh ya. Nah, baik. Tapi kenapa ya ramai ya? Ya bocor itu Pak. Oh bocor ya? Udah Pak. Iya. Udah Pak. Ya baik. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Ustadz Roman. Ya, bahasan kita bahas tentang jilbab. Erat kaitannya dengan masalah pakaian sholat untuk wanita. Tadi terlewat Pak Ustadz Roman ya. Tadi kita lihat laki-laki ya. Laki-laki gitu pakaiannya, sebenarnya pakaian di luar sholat itu kubul dan dubur aja yang tertutup begitu ya. Yang intinya ya. Tetapi sesungguhnya secara uruf, secara adat tentu keseluruhan ya. Jadi yang pantas gitu. Ya, yang pantas. Jadi misal Ilham ke kampus masa pakaian begitu ya. Apalagi sekarang musim LGBT ya, perhatikan. Musim LGBT nih. Jamaah yang Allah muliakan, kita harus banyak istighfar ya untuk menyelamatkan diri, keluarga dan masyarakat sekalian kita ini ya, dan negara kita yang condong untuk pemerintah kita ini condong untuk mengakomodir LGBT. Padahal sudah banyak contoh ya bahwa dengan banyaknya LGBT bahkan dalam beberapa data yang ditemui Jawa Barat ini yang paling banyak LGBT-nya. Gitu, paling banyak LGBT-nya. Nah, jadi lempeng-lempeng bumi itu kalau di pantai air bah itu selalu dengan tidak henti-hentinya selalu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada manusia. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih melihat orang-orang yang beristighfar, maka Allah masih tidak mengizinkan lempeng-lempeng bumi itu kecuali di beberapa tempat, misal di Palu kasus dulu itu ada satu perumahan itu dijungkir balikan seperti kaum Sodom itu, karena di sana
LGBT-nya banyak. Kemudian juga di Jawa Tengah, nah begitu dan lain sebagainya. Nah, jadi lempeng-lempeng bumi itu semuanya bergeser terus menunggu izin dari Allah. Nah, perbanyaklah kita istighfar kepada Allah supaya Allah menahan izinnya dan kemudian tidak mengizinkan lempeng-lempeng bumi, angin, dan air laut untuk tidak memberikan peringatan kepada kita. Nah, jadi sesungguhnya istighfarnya kita inilah yang menyelamatkan semua kita, gitu. Baik, kembali kepada bahasan yang disampaikan Pak Ustadz Rahman. Nah, jadi yang kita bahas itu adalah pakaian laki-laki tadi. Kenapa begitu? Karena memang kembali di zaman Nabi itu settingan kemasyarakatannya begitu prihatin, begitu prihatin. Nah, hari ini tentu keprihatinan itu sudah tidak lagi. Dalam sisi ini, pakaiannya begitu leluasa, tentu tidak patut kenyataannya hanya menutupi bagian-bagian tertentu. Terlebih banyak LGBT gitu tadi. Nah, adapun untuk pakaian perempuan muslimah, tentu ini berkaitan dengan auratnya. Aurat muslimah itu kan seluruh tubuhnya. Ini jadi aurat muslimah itu seluruh tubuhnya. Nah, karena seluruh tubuhnya, maka yang harus ditutup seluruhnya. Begitu. Seluruhnya yang harus ditutup, kecuali dalam hadis yang doib itu, muka dan dua telapak tangan. Ya, muka dan dua telapak tangan. Nah, jadi di luar sholat begitu, dalam sholat pun juga begitu. Ya, dalam sholat pun juga begitu. Jadi muka dan dua telapak tangan. Nah, begitu. Nah, terkait dengan jilbab tadi, maka definisi jilbab itu karena jalabihinna, jalab itu adalah bentuk jamak dari jilbab. Jilbab bentuk pluralnya, jamaknya adalah jalabib. Begitu. Jadi supaya para wanita muslimah itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke tubuhnya, menjulurkan, ya, menutupinya, begitu. Nah, tentu saja di hadis tadi, di ayat tadi tidak disebutkan bahwa rambutnya aurat dan sebagainya, tetapi dalam hadis-hadis lain, dalam ayat-ayat lain, itu aurat perempuan itu seluruh tubuh, termasuk rambutnya. Nah, begitu. Nah, yang menutupi keseluruhannya itulah yang disebut dengan jilbab. Itu yang pertama, jamaah yang Allah muliakan. Kemudian definisi jilbab apa? Definisi jilbab, karena jilbab itu adalah istilah dari Arab, maka kita harus menengok bagaimana orang Arab mendefinisikan jilbab. Seperti halnya orang Inggris. Orang Inggris menyebut beca, menyebut bambu. Dia tidak menunjuk bambu itu yang mana. Misal orang Inggris menyebut bambu itu menunjuk sesuatu yang ada di Inggris. Tidak. Tetapi karena bambu itu adalah tanaman yang ada di Indonesia, dia menyebutnya bambu. Dan ditunjuk bambu itu yang mana? Ya yang ada di kita di Indonesia. Jadi makanya definisi bambu tidak didefinisikan dengan tanaman atau barang yang ada di Inggris, tapi didefinisikan dengan tanaman yang ada di Indonesia. Demikian juga misal yang sendal misal begitu dan sebagainya. Nah, jadi karena itu adalah bahasa Arab, istilah dalam bahasa Arab, maka jangan didefinisikan dengan kebaya. Salah. Definisinya harus ditunjuk kepada siapa yang punya bahasa. Seperti orang Inggris tadi. Orang Inggris menyebut beca ya dengan apa yang ada di kita, beca. Tidak menunjuk kepada apa yang ada di Inggris, gitu. Demikian juga menyebut jilbab dengan apa yang disebutkan atau diinikan di orang Arab itu sendiri, begitu. Jadi jangan diterjemahkan dengan yang lain-lain, begitu. Ini mungkin demikian Pak Ustadz Rahman. Ini ada beberapa hal yang kelihatannya kurang tepat ya dalam mendefinisikan jilbab itu. Ya, jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya daripada wanita muslimah
baik dalam sholat maupun di luar sholat, terlebih di luar sholat begitu. Kalau para laki-laki, karena para laki-laki itu settingannya apa namanya oratnya tertentu begitu ya, maka pakaiannya seperti itu, seperti yang sudah dibahas tadi. Nah, itu begitu seperti itu. Demikian Pak Ustadz Iya. Rahman, alhamdulillah nih Terima bagus kasih. ya Iya, Pak pertanyaannya. Ustadz. Jadi saya baru tahu jalabibihina itu bentuk jama dari Dari kata jilbab, jilbab. ya. Iya. Tapi di Al-Quran As-Samil itu menerjemahannya baju yang panjang jauh sekali, Pak ya. Iya, itu baju. Itu Nah, jadi mestinya memang diterjemahkan dengan jilbab mereka gitu. iya di As-Samil itu saya baca kenapa Oh, gitu. baju yang Jadi panjang langsung gitu ya. diterjemahkan dengan Iya. baju panjang ya. Iya, baju panjang. Ya, Baju padahal panjang, mestinya baju panjang kan tidak jelas definisinya. iya. Dan itu Gitu. yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang aurat puluhan itu hanya terlihat di telapak tangan dan muka itu Iya. dari hadis yang doib. Memang yang hadisnya hadisnya tidak ada gitu. gitu, Pak. Hadis Gimana? sohihnya tidak ada gitu. Nah, yang sohihnya boleh dikata tidak ada. Karena itulah ulama berbeda pendapat. Apa betul nggak? Bagi mereka yang mengatakan bahwa aurat kecuali itu dua telapak tangan dan muka, hadisnya doib, begitu. Nah, tapi bagi mereka yang mengatakan memang muka dan dua telapak tangan auratnya perempuan, itu juga hadisnya hadis yang umum saja. Tidak ada hadis yang khusus berbicara tentang itu. Karena itulah maka ulama berbeda pendapat. Nah, akhirnya kembalinya kepada keyakinan mana yang dipegang. Silahkan saja. Itu bebas memilih. Adik-adik ya, adik putri ya. Nih. Asal bahasa ya. Arab iya. Itu seperti apa pakaiannya begitu Pak ya. Iya, insya Allah itu Pak Ustadz Rahman. Iya, terima kasih jazakallahu khairan Pak. Amin, Wa iya. Kang Rizik dikembalikan. Ya, terima kasih jawabannya dari Bapak Dr. Elan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Rahman, apakah sudah menjawab gitu? Sudah, alhamdulillah sudah. Jelas. Alhamdulillah. Ya, bagi para hadirin yang masih ada pertanyaan, mungkin boleh di raise hand atau langsung aktifkan speakernya. Tidak ada yang nanya lagi apa ya? Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup saja. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada para penanya, termasuk Ustadz Rahman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah memberikan jawabannya yang insya Allah menambah keilmuan kita. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni statement penutup dari Bapak Dr. Elan Sumarna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mangga Bapak. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Kemudian juga tentu saja adik-adik yang Bapak sangat banggakan, ya, pada kesempatan ini kita sudah bisa menyelesaikan satu bab yang betapa pentingnya terkait dengan aurat yang harus ditutup begitu. Jadi aurat yang harus ditutup itu ternyata bagi laki-laki adalah kubul dan dubur begitu. Nah, itu yang harus ditutup. Pengaruhnya dalam sholat, kalau itu terbuka, maka sholatnya harus diulangi. Kalau kemudian tentu saja karena supaya kehati-hatian, supaya ketika tersuka, kalau supaya kehati-hatian, maka menutup aurat itu adalah harus dimulai dari pusar sampai lutut, begitu, pusar sampai lutut, demi supaya kehati-hatian. Itu pun karena settingan masyarakat di zaman Nabi adalah masyarakat yang prihatin, begitu, ya. Nah, tetapi ada juga sahabat-sahabat yang
memiliki kekayaan yang banyak, maka mereka berpakaian dengan sangat leluasa, begitu. Seperti kita hari ini, gitu ya. Dan tidak layak dan tidak pantas kalau kita berpakaian di luar sholat, terlebih dalam sholat, gitu, dengan hanya menutup ala kadarnya. Nah, karena nanti bertentangan dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita ini berpakaian yang indah-indah ketika masuk masjid. Nah, kan begitu ya. Nah, itu juga Allah memerintahkan. Seperti itu. Artinya dikala kita punya keleluasaan, maka luaskanlah, pakailah keleluasaan itu, gitu. Itu seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau kita punya keleluasaan, leluasakanlah, begitu. Kenapa tidak? Gitu. Nah, itu yang pertama. Sementara yang kedua, aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya. Aurat perempuan seluruh tubuhnya, sehingga pakaian yang harus dipakai ketika dia sholat atau di luar sholat, maka adalah pakaian yang panjang yang menutupi seluruh tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Yang itulah yang kemudian dikatakan sebagai jilbab. Nah, ada orang-orang yang berusaha mengotak-ngatik, ya, bahwa katanya jilbab itu kebaya lah kalau dalam bahasa kita. Ya. Nah, tentu pendapat seperti itu tidak tepat. Karena memang kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu, itu dikembalikan kepada pemilik bahasanya. Nah, kalau jilbab itu kan bahasa Arab. Nah, bagaimana orang Arab, dalam hal ini Rasul SAW sebagai orang Arab, mendefinisikan jilbab? Jangan kita mendefinisikan jilbab dengan budaya kita. Nah, itu yang tidak tepat. Seperti halnya orang Inggris itu menyebut bambu, itu tidak menunjuk kepada tanaman yang ada di Inggris, tetapi menunjuknya kepada tanaman yang ada di kita. Maka dia katakan, itu bambu. Nah, itu beca. Nah, begitu kan? Nah, seperti itu. Nah, jadi harus kembali kepada pemilik bahasa supaya pengertiannya tidak bias, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, tentu saja hari ini kita diberi keleluasaan yang sangat, gitu ya. Orang laki-laki yang penuh dinamis, tentu saja tidak perlu menutup auratnya pada batas-batas tertentu tadi harus diluaskan, ya harus diluaskan. Tetapi laki-laki ini kan bukanlah aurat seluruh tubuhnya, hanya beberapa sisi saja, begitu. Karena memang laki-laki diciptakan untuk dinapis, mencari nafkah dengan berbagai kondisi, begitu. Maka tubuhnya sebagian besar tidaklah aurat, tetapi demi sebuah urf yang bagus untuk mengamalkan Quran itu sendiri, maka pakailah pakaian-pakaian yang sangat indah, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, demikian bahasan kita hari ini. Kembali ke langsung tutup aja ya, Rizik ya. Ya, sekalian doa Pak, mangga Pak. Iya, marilah kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, birahmatika ya mujibud da'wat, ya mujibad da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yalan Sumarna yang telah menyampaikan tausiah dan pemateriannya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadi
menjadi wasilah kita ya untuk senantiasa beribadah dengan maksimal. Oke, dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada sore hari ini. Telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup kajian Sahih Bukhari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan ataupun salah penyebutan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sadaya